Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Ba'd. Para ikhwah sekalian, benarnya saya capek sekali hari ini, tapi begitu dibaca ayat ini, ya, pada hari itu penghuni surga bersenang-senang dengan di sini pada istri-istri mereka. Langsung rasanya saya hilang capek. Iya, bukan main tuh, tidak hilang capek kalau membayangkan tempat istirahat yang paling nikmat nanti di akhirat. Iya, kalau bapak ini tidak merasa gembira dengan ayat ini, maka bapak ada yang putus kabelnya itu, kabel keimanan namanya. Siapa yang tidak gembira dengan ayat ini, maka sesungguhnya patut dipertanyakan keimanannya. Ya, jadi ada sebuah kitab akidah ini tentang surga dan neraka, ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Asgar. Di sini ada 7 jilid. Beliau mengantar bahwa pentingnya pembahasan akidah, dan salah satu hal yang harus kita bangkitkan semangat kita adalah selalu memandang itu surga ada di depan kita. Ya. Makanya sekalian, memori tentang akhirat tidak boleh main-main. Ya, memori tentang akhirat tidak boleh main-main. Harus besar porsinya pada kita. Kenapa? Porsi ini namanya at-tabsyir, menggembirakan kita. Ayat ini Pak adalah ayat yang menggembirakan kita. Ya. Kamu ini, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, inna ashabal jannah yauma fi syughulin fakihun. Ya, sungguh penghuni ya. Jadi penghuni itu banyak sekali situ nanti. Penghuninya siapa? Penghuni surga. Pada hari itu syughul. Itu sibuk. Dengan apa dia sibuk? Dengan fakihun, dengan senang. Karena ada orang sibuk Pak tapi susah. Sibuk menyelamatkan dirinya, sibuk membuat dirinya ya supaya hilang dari masalah. Ini sibuk bersenang. Dan alhamdulillah sesudah sibuk sini hum. Mereka penghuni surga itu sibuk dengan wa azwajuhum. Azwaj. Pasangan hidup Pak. Berapa pasangannya? Sebentar di akhir tafsir ini kita akan lihat. Berapa istrinya Bapak di akhirat? Berapa istri kita? Ya, kita lihat dulu pengantar ini. Ya, kenapa senyum-senyum bapak-bapak semua? Banyak sebab ya. Iya, banyak lah. Tidak apa-apa. Baik, kita lihat bagaimana surga ini. Kita mulai dulu. Hewan sekalian, sadar atau tidak, seluruh kita ini, yakni anak Adam, sedang melangkah menuju hari-hari abadi. Gitu Pak ya? Kamis demi Kamis kita ketemu, hilang itu hari. Sedang kita melangkah menuju hari-hari yang abadi itu. Dan perjalanan kita berakhir nanti itu betul-betul cuma dua, di jannah atau di nar, di jannah atau di neraka. 4 hari ini Pak betul-betul saya disibukkan dengan kematian. Ada keluarga cuma masuk di kamar mandi 1 jam lebih di kamar mandi, tidak keluar-keluar. Istrinya cari tapi air mengalir di dalam, maka terpaksa dibobol kamar mandinya. Ternyata sudah
meninggal kurang lebih 1 jam yang lalu di kamar mandi. Nah, ini juga tadi lagi sahabat kita, jamaah kita, ya ketua pimpinan Muhammadiyah masih makan mie, Indomie, dia bilang poso capek. Hanya dengan asbab itu meninggal. Ya. Kemarin saya ke Segeri, ke Pangkep, begitu juga. Jadi penting kita senantiasa siapkan ini. Mana ini? Kematian itu sangat dekat, dan saya ulangi sekali lagi, tidak mesti selalu tua, tidak mesti itu kita sakit, tidak mesti. Kapan saja. Ya, jadi kita harus bergembira. Ini sadar atau tidak? Kita ini sedang melangkah, Pak, tiap hari sedang melangkah menuju hari-hari abadi. Kita habiskan 1 hari, melangkah lagi. Dan cuma 2 apa ya? Apakah syughul ilal jannah wa syughul ilal nar? Apakah sibuk ke surga atau sibuk ke neraka? Karena tidak ada orang yang tidak sibuk, Pak. Semua orang sibuk. Ada sibuk lalai, ada sibuk taat, ada sibuk bermaksiat, ada sibuk di atas ketaatan. Kita memahami jemaah sekalian. Mau sibuk yang mana? Mau capek yang mana? Mau lelah yang mana? Kenapa dibahas ini tentang surga? Dan ini juga banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran. Sampai muncul beberapa kitab Al-Jannah, kitab An-Nar. Apa tujuannya? Supaya kita berusaha menjaga iman. Iman ini potensial, Pak. Jangan sampai iman kita bercampur dengan kekufuran. Jangan sampai bercampur dengan keyakinan yang menyimpang. Kita sterilkan iman kita. Ya, karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini keluar masuk, Pak. Iman bertambah, iman berkurang. Dan pupuknya iman kita adalah ilmu. Kapan dari pupuk ilmu, Pak, loyo itu iman. Dan amal itu akan naik dengan bagusnya iman kita. Jangan pernah berharap, Pak, amal akan naik kalau tidak dimulai dengan iman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau banyak orang beramal kelihatan tapi tidak beriman, imannya apa? Imannya, amalnya itu penuh kepalsuan. Susah orang beramal, Pak, tidak dengan iman. Meskipun kelihatan zahirnya bagus, tapi kalau tidak dengan iman, Pak, palsu imannya, palsu amalnya. Kita butuh ini. Jadi setelah membahas tentang surga ini, maka Rasulullah itu banyak menggembirakan sahabat dengan surga. Digembirakan, Pak, basyiran wa nadhira. Gembirakan dengan ayat-ayat surga. Karena itu saya katakan tadi, kalau Bapak ini tidak tertarik dengan ayat ini, maka patut dipertanyakan iman tak hidup atau tidak. Sesudah surga ini amalan meningkat, semakin muncul amalan. Karena dia mau beli dengan surga itu dengan amalnya. Mohon Pak, jangan berkata bahwa bukan amalan masukkan ke surga, ya rahmat Allah. Tapi bagaimana mau dapat rahmat Allah kalau tidak dengan amal? Ya, jadi mohon diperiksa itu perkataan Rabiatul Adawiyah yang tidak pernah nampak dalam kisah hadis-hadis yang nyata, cuma orang bilang. Dia bilang, ya Allah, biar engkau masukkan saya ke dalam neraka, yang penting kau ridha sama saya. Perkataan ngaur itu. Masa orang masuk di neraka dalam keadaan diridhoi? Tidak mungkin, Pak, tidak mungkin. Tolong jangan dipegang kata-kata itu. Iya. Kata-kata yang sekarang, bagaimana Nabi minta, Allahumma inna as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga. Iya, saya minta surga. Wa na'udzubika minan nar, dan saya minta dijauhkan dari api neraka. Berarti pembahasan surga, pembahasan neraka itu penting. Kenapa pembahasan surga itu penting? Sebagaimana tadi ayat, inna ashabal jannah fi syughulin fa'aqil. Ya. Kalau mendengar surga, terbayang di benak kita adalah tempat yang penuh kenikmatan. Apa nikmat di dunia? Tidak ada artinya itu, Pak. Tidak ada kesedihan, karena kesedihan di dunia tidak ada juga artinya dibanding kesedihan nanti di akhirat. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi ketakutan, apalagi permusuhan. Maka kita rindu di sini, Pak.
Siapa yang tidak rindu amalan, siapa yang tidak rindu surga, ketahuilah amalannya Pak lemah dan loyo. Ya, penghuni-penghuni surga itu adalah orang-orang yang rindu dengan surga, dirindui, dan mereka rindu dengan surga. Ya. Penjelasan tentang surga ini membuat kita semakin serius untuk menggapainya, Pak. Ya, kalau perlu bangun tidur surga, sampai ke tidur surga. Lakukan amalan-amalan yang full 24 jam, amalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sangat indah, kampung halaman yang sangat mempesona, penuh kebahagiaan, harus ada memori kita besar. Karena itu senantiasa man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Akhirat mereka yakin. Begitu bicara tentang akhirat, pasti pembahasannya surga neraka, surga neraka, surga neraka. Surga tempat yang penuh nikmat yang tidak pernah putus. Tidak ada putusnya, Pak. Kita minum yang nikmat, tidak ada putusnya. Kita dapat lezat, tidak ada putusnya. Coba, tidak ada habisnya. Ya, nah, Masya Allah. Kalau beda nikmat di dunia, Pak, coba. Bapak minum enak, sebentar ada habisnya, Pak. Capek. Banyak minum, pergi WC. Banyak makan, pergi di WC. Coba, nikmat apa di dunia yang tidak bikin susah? Tapi kalau di akhirat yang sekalian tidak ada habisnya. Dan cuma kita butuh bersabar sedikit, Pak. Bersabar dari pagi sampai malam, sabar. Jaga amalan-amalan yang membuat kita Allah rahmah kita, insyaallah. Coba umur tak tinggal sisa berapa, Pak? Ya, kita mau merebut yang tidak ada batas-batasnya nanti di akhirat, insyaallah. Calon penghuni surga akan mendapatkan sambutan. Ayo coba. Tadi ada sambutannya itu, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan. Nanti juga akan disambut dengan ucapan selamat datang para malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, dan ketika penghuni surga ini, para calon penghuni surga, orang-orang bertakwa itu berombongan, berbaris bersaf kemana? Menuju surga. Hatta iza ja'uha futihat abwab. Itu sampai depan pintu surga. Wa qala lahum hazanatuha. Berkata para penjemput itu, para malaikat, salamun alaikum tibtum. Selamatan bagimu, selamatan bagimu. Tibtum, dengan penuh kalian kesenangan, penuh kalian ketenangan. Fadkhuluha, masuklah engkau ke dalamnya. Khalidin, kekal abadi. Coba bayangkan kalau baca ayat begini, Pak, seperti kita yang disambut oleh para penjemput malaikat ini, penjemput surga. Kalau kita yang disebut salamun alaikum tibtum, hilang rasa capek itu, Pak. Hilang rasa lelah itu. Kenapa? Yakin ada kenikmatan di depan kita.